1 bulan malah ya. Terus saya jalanin tahajud, ya alhamdulillah mobil terus beli cash. Terus saya pas daftar kata Sampurna kan kita nggak boleh duit cash. Saya daftar ke BCA. Pas daftar di BCA, saya kasih KTP, datanya dilihat, kata orang BCA, Pak Juroni ini udah ada namanya ini katanya. Namanya sama, BNI sama, deposit. Bukunya mana dia bilang gitu. Orang saya belum pernah nabung, saya bilang gitu. Udah ada deposito atas nama Roni. Ingat gak katanya nomornya? Boro-boro ingat, orang belum pernah nabung, saya bilang gitu. Minta masuk nomor. Kalau ingat nomornya ntar lapor polisi aja, saya bilang gitu. Udah biarin itu mah, tinggal aja, saya bilang daftar baru aja lagi gitu. Deposit dari tahun berapa dia bilang itu ya? Di waktu itu kan di Bogor kota itu. Parung belum ada. Parung kan baru sekitar 3 tahunan kali ya baru ada. Padahal kita belum pernah ke bank yang ada di Bogor, Bu. Belum pernah nginjek ke bank BCA yang di Bogor. Tapi kenapa ada di situ? Menurut petugasnya bahwa kita dulu bikinnya di BCA Bogor. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, waktu itu saya ketemu sama Pak Haji Abu Bakar ya. Ya, Haji Abu Bakar. Saya baru jalan ke 6 bulan, dia udah 7 bulan. Waktu itu dia cerita, Pak Juroni katanya, bang saya ada yang lunasin, sama kartu kredit saya ada yang lunasin, dia bilang. Dalam hati saya apa iya gitu kan. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya gitu. Pas jalan ke 7 bulan ya sama gitu. Kartu kredit saya ada yang lunasin. Waktu pas mau dilunasin ya kartu kredit ada sisa berapa waktu itu, 10.000 apa? 4.000. 4.000, akhirnya kan dinolin tuh. Kan, tapi hutangnya kan saya setiap bayar kartu kredit itu karena kartu kreditnya banyak, jadi saya tulis satu persatu nama banknya dan berapa uang yang saya bayarkan itu pasti saya catat gitu. Dan terakhir penutupan kartu terakhir saya bilang saya mau tutup kartu saya Mbak ke ini lewat telepon gitu. Terus samakan data, ya udah samakan data. Sudah samakan data, Bu. Tidak ada pihutang, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bantu untuk bebaskan kalau Ibu mau tutup kartunya. Tepuk tangan dong. Saya enggak ingat ke Pak Haji, enggak ingat ilmu yang saya jalanin, enggak, waktu itu kaget gitu. Enggak Mbak, saya masih punya pihutang, tolong dicek kembali, mungkin salah buka data. Akhirnya dia bilang, baik Bu, kita samakan data kembali. Ditanya namanya, nama ibu kandungnya siapa, tanggal lahirnya, udah lengkap banget. Ibu tetap pihutang Ibu tidak ada, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bebaskan kalau Ibu mau tutup kartunya sekarang. Saya gemeteran dong. Orang puluhan juta gitu kan, sisanya puluhan juta kalau nggak salah itu ya. Ya waktu itu kan kartu kredit ada yang 250 juta. Iya. Ada yang 250 juta kartu kredit. Jadi yang paling kecil itu limitnya 50 juta. Limitnya paling kecil 50 kecil juta. gitu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kalau di sini Pak Haji suka bikin judul hutang lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, itu memang benar adanya. Saya ngalamin itu dan saya saksinya gitu. Alhamdulillah saya udah ngalamin itu. Kalau dulu saya cuman ngedengar kabar-kabarnya seperti ibu-ibu sekarang, dengar kabar dari saya, nanti ibu-ibu akan ngalamin sendiri. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yang penting kita yakin ya itu yakinnya tingkat dewa, kata Pak Haji bilang gitu kan. Kita harus benar-benar yakin. Waktu dulu kan saya kalau sama istri sama anak saya kan paling emosinya paling gede dulu saya. Iya kalau apa namanya kesinggung sedikit meja udah tarik gitu. Udah saya lempar kan gitu. Jadi dulu Bu, suami saya ini kalau marah nih, kita marah lagi makan nih, makan bareng. Beliau tersinggung, disapu, brang. Jadi gitu. Jadi wataknya yang keras, pelit. Pelit suka ngitung Bu gitu. Pas ketemu Pak Haji, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu kandang embek mas semuanya jadi murah Bu. Senyumnya murah, duitnya juga udah kayak ATM saya. Kan kalau dulu kan kalau yang namanya kita hitung-hitungan dagang gitu kan. Hitung-hitungan dagang. Contoh. Ya contohnya kalau kita boros gitu kan, sedangkan keuntungan dagang tuh berapa persen kan gitu. Kalau mau beli 500 perak. Mau beli bakso 10.000. Bakso 10.000. Nah, kalau Bakso 10.000. rokok ini kan 1 bal 3 juta lebih, kita paling ambil keuntungan 2.500. Jadi Berapa persen? Kan nggak sesuai kan. Sekarang seandainya kapal api, paling kita keuntungan ngambil paling gede 250, gopay paling gede itu. 500 perak. Jadi kalau mau jajan bakso 10.000,
dia mesti jual dulu kopi kapal api 10 karton. Jadi kalau istrinya nggak dagang kopi kapal api 10 karton, suaminya ngamuk. Ya kan 10.000 bakso semangkok. Jadi saya harus jual dulu tuh. Kalau belum jual saya nggak boleh beli bakso. Itu kan sampai ke situ kan gitu. Ibaratnya kalau bisnis tuh, apalagi orang Cina gitu kan, 10 perak tuh mesti ada jalan, mesti tahu jalan kan gitu. Padahal salah perhitungan kita gitu. Pas kita ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Jadi berubahnya ya 100%. Jadi dilepas Bu, nggak digenggam. Kalau dulu digenggam, ini buat bayar utang lunas enggak, pelit iya. Akhirnya Dong. Kalau ilmu RDAY, rezeki masuk nggak mikir, duit keluar juga nggak mikir. Kalau dulu Pak Haji Roni nggak, duit masuk nggak mikir, duit keluar dia mikir. Ya Ron? Iya. Nenen nggak mikir. Nenen nggak mikir. Nenen. Maaf ya Ibu, Bapak, saya ketemu Pak Haji pertama kali itu yang ditanyain. Pak Haji ya? Apa tuh? Pertama kali nih sambil berdiri bertanya, Ibu kapan terakhir kali nawarin Bapak tidur? Ya. LM, bukan ML. LM, logam mulia. Nggak boleh. Ibu kan Kapan terakhir Ibu ML sama Bapak? Bapak. Jawabannya apa tuh waktu itu waktu saya tanya itu awal-awal? Pak Haji nanya lagi, manggil Bapak apa Bu? Papa, saya bilang gitu. Pernah nggak ngomong gini, Papa mau tidur dulu apa mau mandi dulu? Saya bilang boro-boro Pak Haji, saya udah lupa. Saking mikirin utang udah ngebul ya. Udah lupa posisinya, punyanya burungnya Pak Haji ada di mana. Burungnya suami saya posisinya ada di mana saya udah lupa gitu. Saking udah sibuk mikirin hutang, sibuk mikirin dunia terus menerus kan. Akhirnya ketemu Pak Haji, boro-boro romantis gini ya Pak ya. Yang ada emosi lu ya Pak. Aku emosi lihat kamu juga begitu. Tiap mau jajan harus ngitung emosi terus Pak Haji. Jangan pun untuk mendoakan gitu kan. Ini sumpahin jangan ya. Alhamdulillahnya belum pernah nyumpahin Mbak ya, cuman ngegerundel doang. Gerundel iya sering gitu. Nah alhamdulillah untuk ketemu Pak Haji walaupun waktu itu ekonomi enggak terus langsung naik gitu kan. Alhamdulillah dapat tenangnya, dapat romantisnya. Udah kayak pengantin baru tuh, tiap malam datang ke kandang jam 11 malam, nyampe sini tahajud bareng, pulang ke rumah sebelum subuh, terus waktu subuh di masjid beliau yang ajan Pak Haji. Jadi kalau dari sini ke masjid dulu boro-boro ajan. Ajan kemana dia tidur? Ajan mah ajan. Pak Haji Roni mah tidur. Alhamdulillah. Setelah ketemu RDAI Pak Haji Roni yang ajan ya. Pak Haji Roni yang Panggil orang ajan. sholat. Jadi terkenal di masjid jadi muadzin. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suami saya ini 180 derajat berubah. Kalau orang-orang jadi apa? Satria baja hitam. Kalau ini jadi pangeran saya, Pak. Iya. Alhamdulillah yang tadinya kasar sama anak, alhamdulillah jadi nggak kasar. Karena ajaran Pak Haji itu siapapun kepada siapapun tidak boleh menyakiti ya Pak Haji. Iya. Apalagi ke anak-anak kita. Oh anak saya tuh yang paling gembira tuh Pak Haji yang nomor 3. Alhamdulillah. Tuh papa kagak boleh pelit kata Pak Haji. Lanjut Pak. Ya alhamdulillah. Terus saya juga waktu itu punya motor satu-satunya buat belanja itu, buat nganter sekolah itu, buat kebutuhan semua itu. Pas tinggal 6 bulan, pas saya mau lunasin, udah lunas tuh motor. Hitungan saya 6 bulan lagi. Pas saya mau lunasin, Pak, tinggal 10.000 berapa waktu itu? Sisa apa namanya buat? Ya angsuran ada 10.000 saya nolin Pak, katanya udah. BPKB-nya ambil besok katanya gitu. Besok saya balanin sambil BPKB, tanya Aura, kata Pak Haji kita sedekahin yang paling kita sayangin, adanya motor gimana? Udah kasihin aja kata anak saya gitu. Langsung saya bawa kemari, meosul waktu itu. Ya jadi cerita lengkapnya kita tuh punya motor hasil kreditan itu 3 tahun kredit. Jadi begitu sudah tinggal 6 bulan lagi, papahnya mau lunasin ternyata sudah lunas gitu. Nah akhirnya kan karena sering ngedengerin Pak Haji setiap malam gini nih motivasi tamunya, sedekah itu yang paling disayang, sedekah itu yang paling kita butuhin gitu. Sedangkan itu motor buat belanja itu, buat anak saya sekolah ya itu kendaraannya, terus untuk ke sanggar juga itu. Saya tanya anak saya, jadi kamu nanti kalau ke sekolah atau ke sanggar gimana kalau nggak ada motor? Ngojek aja mah. Anak umur kelas 1 6 tahun. Anak 6 tahun karena setiap hari udah dijejelin motivasi Pak Haji, omongan-omongan Pak Haji segitu pengennya untuk sedekah. Rasanya saya malu kalau apa namanya
kalau saya nggak meyakini apa yang Pak Haji ajarkan gitu. Alhamdulillah itu semua anak-anak saya kompak udah sedekahin mas, sedekahin kan itu doang yang lunas, itu doang yang agak bagus. Banda kita sekarang kan kita belum punya apa-apa nih, ada semotor-motornya itu yang paling bagus. Ya udah yang paling bagus itu yang kita sedekahin. Alhamdulillah akhirnya saya bawa ke sini malam-malam ya Pak Haji. Ya. Itu alhamdulillah waktu itu. Ya alhamdulillah keberkahannya. Harta yang dicintai. Kalau bapak kan hartanya ditarik sama leasing, udah pernah kan? Ini kita persembahin ke Allah wasilahnya RDI anak yatim kandang B. Lanjut. Lanjut Pak. Minum Pak Haji. Ya ya. Akhirnya pas disedekain ada sekitar 1 bulan malah ya. Terus saya jalanin tahajud, ya alhamdulillah mobil terus beli cash. Terus saya pas daftar kata Sampurna kan kita nggak boleh duit cash. Saya daftar ke BCA. Pas daftar di BCA, saya kasih KTP, datanya dilihat, kata orang BCA, Pak Juroni ini udah ada namanya ini katanya. Namanya sama, BNI sama, deposit. Bukunya mana dia bilang gitu. Orang saya belum pernah nabung, saya bilang gitu. Udah ada deposito atas nama Roni. Ingat gak katanya nomornya? Boro-boro ingat, orang belum pernah nabung, saya bilang gitu. Minta masuk nomor. Kalau ingat nomornya ntar lapor polisi aja, dia bilang gitu. Udah biarin itu mah, tinggal aja, saya bilang daftar baru aja lagi gitu. Deposit dari tahun berapa dia bilang itu ya, di waktu itu kan di Bogor kota itu. Parung belum ada. Parung kan baru sekitar 3 tahunan kali ya baru ada. Padahal kita belum pernah ke bank yang ada di Bogor, Bu. Belum pernah nginjek ke bank BCA yang di Bogor. Tapi kenapa ada di situ? Menurut petugasnya bahwa kita dulu bikinnya di BCA Bogor. Gitu. Sampai sekarang masih tanya ini nomornya udah ingat belum Pak Roni? Ingat dari mana? Orang dia nggak pernah bikin. Saya bilang lihat aja berapa angkanya, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, dia nomor yang ketemu mah nggak ada mah. Ya udah, saya bilang libatin aja. Saya daftar baru aja, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah ya saya daftar baru. Kalau mengenai dagang ya omset saya naik terus. Waktu itu dari pas tahajud yang ketiga bulan naik. Waktu itu naik 250 juta ya. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji. Kata Pak Haji, pengen sampai berapa nih? Ya 500 juta aja Pak Haji. Naik sampai ke 500 juta per hari. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji, sampai lagi ke 600 juta. Nah, 600 juta. Kita lagi ngobrol lagi pengen 1 M gitu. Ya. Ini lagi kita setting 1 M per hari. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus saya buka lagi cabang, alhamdulillah. Sekarang buka cabang yang kedua. Yang pertama kan udah 600 juta. Ini cabang yang kedua, omsetnya berapa Pak Juroni? 70 juta per hari. Wow, tepuk tangan dong. Padahal deketan, jaraknya nggak jauh, tapi punya omset sekitar 500 meter. Bapak dan Ibu, jangan lihat Pak Haji Roni seperti ini. Kita nih kalau buka usaha ada saingan, kita gemeter. Pak Haji Roni ada saingan, santai aja, betul nggak? Betul. Saingannya udah sampai berapa orang tuh yang buka sekarang? Udah 4 orang, dagangnya sama, grosir juga. Nah, mau saya Bapak dan Ibu, jangan takutnya sama Allah. Jangan berharapnya sama Allah. Kita suka berharap, amat takut. Mama, itu ada orang buka cabang lagi usaha seperti Mama, kita udah gemeteran. Yang tadinya ngaceng jadi nggak bisa ngaceng, nggak boleh dong. Ngaceng mah tetap ngaceng. Ya, lanjut. Di sebelah saya kalian 2 toko itu ya, BK Bakti Karya, mungkin ada yang tahu kali ya. Bakti Karya ada di mana-mana kan Pak? Kan sekarang udah di mana-mana dia. Di sebelah saya ada tuh satu lagi. Iya, Pusat Sawangan Haji Sapi dia. Di sebelah saya dia buka 1, terus ada orang mana tuh? Cina mana buka lagi. Pokoknya saya belah sana ada, belah sini jadi ke apa? Kejepit. Bahkan kalau dulu kan saya nutup sampai jam 10, sekarang saya kurangin waktunya sampai jam 6 sore baru udah tutup sekarang saya. Jadi pengen saya waktu ibadahnya lebih panjang gitu. Jadi kalau kita tutup sampai jam 10 kan kita udah lelah banget tuh. Tiduran pulas tuh. Bisa ya kapan tahu tuh. Abang dulu Pak Haji cerita kan gitu. Ntar lu kagak sempet kemari katanya. Alhamdulillah omongan Pak Haji semua juga terlaksana. Alhamdulillah apa yang diucapin Pak Haji semua terkabul gitu. Makanya kita yakin. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.